Selamat pagi petani-petani Kalimantan Tengah. Kita mau studi banding dulu membuat perbedaan antara sawit dan pertanian hortikultura. Ini teman-teman, saya sudah sampai di perkebunan sawit saya. Lihat, itu pertanian horti kita khusus. Ini perkebunan kita khusus, perkebunan kelapa sawit. Ini kompos kita yang dari janjangan sawit. Nah, ayo kita lihat. Tim kita lagi panen sawit. Nah, teman-teman, Ejang. Ini teman-teman. Berapa kira-kiranya, Jang? BCR-nya, Jang? 30 Pak. 30? Iya. Nah, bayangkan teman-teman, 30 BCR 30. Kalau kali 1000 berarti 30.000 dalam satu pohon kebun sawit. Satu pohon sawit ya, 30.000. Berarti kalau dirupiahkan dengan BM bawang merah ya, untuk khususnya Kalimantan Tengah paling murah 20.000, berarti 30 kilo sawit dilawan sama 1 kilo bawang merah. Nah, disinilah kita harus bijak menyikapinya ya. Ayo kita lihat lagi. Nah, Den. Nah, ini tim kita. Nah, ini tim kita asli pribumi. Den, salam lo Den. Nah, lihat tuh. Nah. Dia nggak mampu mengangkat teman-teman, karena lebih besar buahnya daripada orangnya. Itu kakak beradik asli pribumi. Ya, jatuh lagi. Nah, ini BCR kurang lebih 15 kilo. Ini dimuat. Oke, kuat juga ini anggotaku nih. Ya, kita lihat mereka. Ini namanya Wandi. Wan. Oke, preman kampung. Oke, muatan sudah mulai penuh. Ini TPH kita, mereka baru start ya. Ini baru start pagi ini. Bayangkan teman-teman, posisi sawit kita sekarang lagi trek ya, lagi trek. Del ya. Posisi sawit kita lagi trek. Oke, nanti kita buat ulasan-ulasan tentang pertanian, perbedaan pertanian horti dan pertanian perkebunan sawit. Kita harus bisa bijak menyikapinya, ya. Ini jenis bibit sawit kita PPKS 540, ya. Jenis PPKS 540 kelebihannya ya, isi kecangkangnya kecil ya, untuk ibaratnya kadar CP-nya lebih tinggi daripada kadar kadar hasil produksi karnel ataupun yang lain-lainnya. Ini kelebihan bibit sawit PPKS 540. Iya, jatuh lagi. Kelebihan PPKS 540, buah tidak terlalu besar tapi buah keliling. Itu jatuh ke jurang. Nah,
Merahnya super. Ya, ini sudah bulan berapa, Jang? 10. Baru layak dipanen ya. Supaya perusahaan tidak kecewa dan grading kita tidak terlalu banyak. Iya. Lihat mulai driver kita mulai meluncur. Oke. Siap. Oke. Supaya teman-teman tahu fungsinya ini namanya Makona. Ini adalah penyubur tanah, makanya ini kita pelihara ya. Enggak seperti teman-teman, semuanya dibersihkan, disemprot seperti lapangan bola. Sementara sawit ini sangat membutuhkan humus ya, dan untuk membutuhkan kelembapan. Makanya ini kita tidak melakukan penyemprotan total. Ini sengaja kita pelihara. Gulma ini sangat bermanfaat untuk menambah bahan-bahan organik pengganti yang sudah habis diserap oleh tanaman. Makanya gulma ini kita pelihara semua. Bukan kita petani malas ya. Oke, driver kita mulai berangkat. Oke, ini driver kita lanjut. Udah ngos-ngosan. Iya, lihat lihai-lihainya mereka cara memuat sawit. Oke, mulai penuh. Ini kurang lebih 150 kilo sekali angkat. Iya. Ternyata driver angkong kita sangat mumpuni, sampai di angka 200 kilo sekali muat. Aduh, ternyata jatuh saudara-saudara. Kasihan driver kita. Mau kasih pitas muatan berlebih. Tapi lumrah lah, angkong masuk dimuat 200 kilo. Kalau itu manusia sudah menjerit-jerit. Den. Iya. Driver kita mulai sampai dengan kapasitas muatan yang sangat mumpuni. Oke. Ini TPH kita. TPH kita di sini ada 5. Yang dimaksud tuh TPH itu tempat pengumpulan hasil. Ya. Lihat buah-buah kita. Ini PPKS jenis PPKS 540. Ya. Kalau perusahaan ini sangat senang dengan buah seperti ini. Karena bibit-bibit kita pun ini semua dari perusahaan semua. Yang punya legalitas mumpuni. Dari teman saya Pak Bonar. Beda lagi ya? Oke. Hah? Datang lagi. Iya. Iya. Ini dia. Ini teman-teman hasilnya. Udah makan kah? Ini istri saya. Oke, teman-teman, lihat. Ini TPH kita yang satu. Yang satu lagi mana, Jang? Depan. Depan semua ya. TPH kita yang di depan. Oke. Udah. Nah, ini teman-teman, kita buat sedikit ulasan. Udah. Oke, teman-teman. Ini kita buat sedikit ulasan tentang profit perkebunan sawit dan pertanian hortikultura. Ini sawit-sawit kita yang belum selesai dipanen tim kita. Ya, di antara perbedaan secara hitung-hitungan kertas, sekarang perekonomian Kalimantan, khusus Kalimantan Tengah, di tahun 2015 sampai sekarang termasuk agak membaik oleh dari sektor perkebunan sawit. Semua masyarakat bekerja, semua masyarakat menanam sawit, ya, dan mempunyai hasil penghasilan tetap. Tapi di balik itu kita harus memikirkan juga teman-teman, memikirkan apa dampak ke depannya.
dari siklus perekonomian yang kadang-kadang kita digiurkan oleh rupiah, ya. Contoh seperti pohon sawit ini, ya. Habis sawit ini, apa nanti akan yang harus kita lakukan setelah sawit-sawit ini terplanting? Justru maka itu kita harus berpikir lebih bijak secara ekonomi dan secara neraca keuangan hasil dari bumi yang dikasih oleh Tuhan dari sama kita. Di sini saya punya perkebunan sawit kurang lebih 15 hektar, sudah produksi di TM 4 kurang lebih Jang ya. Iya. Nah, bisa menghasilkan satu bulan itu paling sedikit itu kita buat estimasinya 15 ton sampai 20 ton, kalau dia normal itu 25 ton. Namun saya tidak pernah berbangga teman-teman dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya lebih bangga di budidaya horti, di bawang merah, di tomat, ya. Bukan saya memungkiri kuasa rezeki yang dikasih Tuhan. Cuman kita harus berpikir lebih bijak. Di mana kita bisa menciptakan uang secara cepat, ya. Namanya ini investasi. Kita harus paham, ya. Nah, makanya dengan arti kata banyak masyarakat tergiur dengan perkebunan sawit. Sementara setelah dia menanam sawit, dia baru tahu bagaimana hasil sawit itu sebenarnya. Contoh, banyak kekeliruan masyarakat yang saya lihat punya 1 hektar, 2 hektar aja, sampai-sampai persawahan pun ditanam sawit. Sementara kalau kita hitung dengan benar, dengan jeli, mana yang lebih cepat menghasilkan uang? Cuman ya ini tergantung pada manusianya masing-masing. Justru maka itu kita sekarang yang benar kita dibantu oleh sawit. Saya pun tidak memungkiri karena saya pun juga punya sawit, ya. Saya pun dibantu oleh sawit. Cuman kita manusia tidak luput ingin sukses, ya. Tapi kesuksesan itu ada sifatnya short time, ada yang sifatnya full time, ya. Kalau di dalam dunia perkebunan sawit, di saat kita hanya punya 10 hektar, bagi saya itu masih biasa. Sama aja saya itu mengupah makan kepada perusahaan dengan kasivitas gaji yang saya terima dari kebun sawit. Kenapa? Karena di sini terjadi ekosistem, anggota harus kita bayar, upah truk, apa segala semuanya, ya, perawatan, pemupukan. Cuman kalau kita hitung secara kalibrasi, hasilnya sangat minim, teman-teman. Jadi di sini kita harus mengerti namanya neraca, ya, namanya investasi. Contoh seperti bawang merah, ya. Perbandingan antara bawang merah dan sawit ini dari usia produksi, dari usia pencetakan mesin uang lebih cepat di bawang merah. Nah, justru maka itu kita harus lebih jeli untuk kedepannya, ya. Kenapa? Sekarang banyak plasma sudah dibagi kepada masyarakat, ya. Contohnya yang di sekitar Kabupaten Lamandau itu sudah melakukan replanting, ya. Otomatis itu akan jatuh drastis perekonomian masyarakat. Nah, disitulah kita harus menjaga juga, harus memikirkan. Kenapa? Sehabis ini sawit ini kena replanting, otomatis untuk mengembalikan kesuburan tanah ini sangat susah sekali. Nah, jadi begitu teman-teman, kita harus berpikir lebih bijak dan bijaklah. Saya sekarang menekuni di dunia pertanian hortikultura, mau itu tomat, cabai, pepaya, bawang merah, ya. Saya tidak pernah merasa rendah hati, tidak pernah merasa malu, walaupun saya sering diejek-ejek teman saya tidak pernah merasa malu. Justru saya tantang mereka, seandainya kau punya kebun 1000 hektar, baru saya angkat tangan sama kau, saya bilang. Kalau masih di angka 900 hektar, 500 hektar ke bawah, saya tantang punya sawit 500 hektar dengan pertanian bawang merah saya. Nah, justru maka itu saya mengundang masyarakat Kalimantan Tengah, ayo kita sama-sama lebih bijak dan bijaklah untuk menciptakan mesin uang. Kita bisa di luar sawit, ya. Kita bisa membuat mesin uang di luar pohon perkebunan sawit. Ingat, kita harus berpikir lebih jauh, karena antara perbedaan kebun sawit di
di Sumatera sama Kalimantan itu sangat jauh sekali. Kalau di Sumatera teman-teman, PM seperti ini sudah paling sedikit itu di angka 30 kilo ke atas BJR-nya. Namun Kalimantan ini hasilnya. Kenapa? Karena ada perbedaan teman-teman. Di Kalimantan dari hutan total kita bersihkan langsung kita tanam. Ya. Tanah itu belum sempat terolah. Di sini harus kita pikirkan. Kenapa Sumatera itu sawitnya bagus-bagus? Karena tahun 94 kalau tidak salah itu baru diizinkan oleh pemerintah masyarakat menanam sawit. Makanya sawit Sumatera sangat super. Kenapa? Karena sebelum ditanam sawit, ya, itu sudah sempat diolah oleh manusia, menanam padi darat, menanam jagung, ubi. Nah, jadi inilah perbedaan antara sawit Kalimantan dan sawit Sumatera Utara. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Saya orang Sumatera. Bapak saya masih ada sampai sekarang. Ya, dengan PM sudah di angka 23 masih jos. Inilah perbedaan struktur tanah Kalimantan dan Pulau Kalimantan. Nah, jadi di sini kita harus bisa menyikapinya. Oke, teman-teman. Kalau semua saya ada kata-kata saya salah, saya minta maaf ya terlebih dahulu, khususnya petani sawit, dan saya tidak pernah memungkiri juga masyarakat bekerja semua karena adanya perkebunan sawit, ya. Masyarakat bisa menciptakan membuat rumah, membeli mobil, semua ini memang dari sawit, ya. Cuman kita harus pikirkan ke depannya. Apa dampak ke depannya? Setelah ini apa generasi kita? Apa yang harus kita lakukan di luar pohon sawit? Oke. Salam dari saya atas nama pribadi. Nama saya, panggilan saya Tigor, nama asli saya Rinton Samosir. Saya mengucapkan selamat siang. Horas.